Halo, selamat sore, semuanya. Kali ini kita bahas ya mengenai pengenalan produk pasar modal dan juga aplikasi Bright. Jadi ini materi mengenai dasar terkait dengan pasar modal ya. Nah, Bapak Ibu semua nih kalau kita lihat pasar modal ini apa sih ya? Pasar modal ini seperti pasar pada umumnya, yaitu sebuah pasar ya yang memperdagangkan modal. Bedanya dia jualannya itu yang ditransaksikan adalah modal, bukan eh, barang ya, ataupun makanan ataupun sayuran seperti pada umumnya. Tapi di sini yang diperjualbelikan adalah modal. Nah, modal ini maksudnya seperti apa? Jadi kan perusahaan itu biasanya membutuhkan yang namanya tambahan dana. Salah satunya perusahaan nih yang mau ekspansi gitu ya. Dia mau beli kapal baru ya. Kan uangnya besar. Mereka nggak mau menerbitkan atau meminjam melalui bank ya. Salah satunya mereka harus melalui bursa efek, yaitu dengan cara membagi equity-nya gitu ya, kepemilikan gitu. Nah, itu disebut dengan IPO. Nah, ketika perusahaan udah IPO, mereka melakukan yang namanya right issue. Ini adalah penambahan dana ya. Terus melakukan juga menerbitkan yang namanya obligasi. Nah, maka ini surat utang. Jadi selain ke bank, itu perusahaan bisa menerbitkan surat utang yang disebut dengan obligasi ya gitu. Dan juga ada yang namanya manajer investasi, mereka mengeluarkan produk yang namanya reksadana. Jadi yang diperjualbelikan di sini Bapak Ibu semua itu mengenai efek ya. Jadi pasar modal di sini mereka memperjualbelikan efek. Nah, efek ini surat kepemilikan berupa kepemilikan perusahaan maupun dalam bentuk surat utang gitu ya. Jadi ini prinsip dasar ataupun pengertian sederhana mengenai pasar modal. Dan aplikasi Bright ini sudah mengcover 3 produk tadi ya Bapak Ibu ya. Ada saham, reksadana, dan juga obligasi. Jadi agendanya pertama ini mengenai produk pasar modal ya Bapak Ibu. Kalau lihat produk pasar modal umumnya itu ada 3 ya, ada saham, reksadana, dan juga obligasi gitu ya. Nah, mungkin nanti ada turunannya banyak ya. Terus yang kedua adalah rekening efek. Jadi rekening efek ini ketika Bapak Ibu mau bertransaksi efek, tadi kan pasar modal itu adalah mengenai transaksi efek ya. Nah, Bapak Ibu kalau sebelum bertransaksi efek itu akan dibukakan rekening efeknya gitu ya. Jadi nggak bisa kalau mau beli saham contohnya Indofood ya, Bapak Ibu nggak perlu datang ke perusahaan Indofoodnya, tapi Bapak Ibu cukup mendatangi broker, dalam hal ini agen penjual ya, sekuritas gitu, nanti dibukakan rekening efeknya. Baru setelah itu bisa transaksi efek. Nah, rekening efek ini dibukakan melalui channel Brimo dan juga melalui e-form itu ya. Nah, kalau yang di Brimo itu namanya RDN, rekening dana nasabah. Jadi rekening dana nasabah ini bentuknya tidak ada buku tabungan ya, Bapak Ibu akan mendapatkan apa? Rekening Slipses ya yang terdaftar di Bursa Efek. Jadi bisa diakses tapi tidak ada buku tabungan dan lain-lainnya. Jadi ini terdaftarnya di Bursa Efek. Yang ketiga adalah aplikasi Bright. Ini menyangkut dengan bagaimana kita bertransaksi di pasar modal itu menggunakan aplikasi, nah satu aplikasi yaitu namanya Bright. Ya. Nah, sekilas nih mengenai BRI dan sekuritas Bapak Ibu kalau kita lihat di sini kita ya sudah cukup berpengalaman, yaitu kita didirikan tahun 92 sebagai pionir jasa keuangan di bidang pasar modal ya. Dan pada akhir 2018 kita resmi menjadi anak usaha BRI
yaitu dengan kepemilikan saham BRI 67, sisanya masih dipegang oleh Dana Reksa Persero 33%. Nah, maka namanya berubah menjadi BRI Dana Reksa Sekuritas ya. Ini posisi kita ya sebagai apa di sini kita pertama penjamin emisi ya dan advisory. Jadi perusahaan-perusahaan yang mau IPO itu kita bantu untuk IPO-nya ya, untuk penjaminan emisinya. Nah, saat ini Bapak Ibu kalau lihat itu kita lagi ada prospek ya untuk saham IPO yaitu BOAT. Nah, ini perusahaan bergerak di bidang pelayaran, jasa angkut perkapalan ya. Nah, mereka mau ekspansi dengan mungkin membeli ya kapal baru dan juga mengenai ekspansi ya untuk sebagian pembayaran utang itu pihak ketiga. Jadi mereka membutuhkan dana total 100 miliar IPO ini ya gitu. Yang kedua adalah perantara perdagangan saham. Nah, ini Bapak Ibu pembukaan rekening efek ini mungkin bagian dari perantara perdagangan saham. Jadi di Bread bisa langsung transaksi saham. Yang ketiga juga bisa bertransaksi surat utang dan juga reksadana ya. Jadi kita sebagai agen penjual reksadana juga kita sudah kolaborasi dengan 15 manajer investasi. Jadi tidak cuma BRIMI tapi di sini kita mengcover banyak manajer investasi yang lain ya, itu ya. Terus yang keempat adalah edukasi investasi. Nah, ini bagian dari edukasi investasi. Itu ya sekalias mengenai BRI dan Reksa Sekuritas. Nah, kita lanjut sekarang ke apa sih yang melatar belakangi kita perlu melakukan investasi di pasar modal ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kalau mau investasi di pasar modal itu masuk kategori sektor finansial ya. Sektor finansial ini sebetulnya itu tidak langsung ikut campur ya terhadap manajemen maupun operasional perusahaan. Jadi kita dianggapnya sebagai investor ya. Namanya investor itu pemilik saham tapi tidak langsung turun di manajemen operasional perusahaan. Maka di sini penanaman modalnya itu tidak langsung. Beda dengan penanaman modal secara real atau di sektor real ya. Kalau sektor real mungkin Bapak Ibu mau bangun kos-kosan gitu ya. Terus mau bikin usaha rumah makan ya kan. Bapak Ibu harus memikirkan sewa gedungnya ya. Terus memikirkan gaji karyawannya, terus memikirkan bahan baku operasionalnya setiap hari gitu ya. Nah, itu bedanya dengan yang sektor real. Jadi kalau sektor finansial kita lebih condong menitipkan uang kita di instansi. Di sini mungkin kalau Bapak Ibu beli saham berarti nitipkan uangnya di perusahaan tersebut gitu ya. Sedangkan kalau Bapak Ibu beli obligasi kita beli surat utang perusahaan atau punya negara gitu ya. Istilahnya kita titipkan uang itu, nanti uang itu yang akan bekerja buat kita. Nah, produknya apa aja di sektor finansial? Ini ada saham, ya, ada obligasi, reksadana, dan juga deposito. Nah, kita lihat di potensi seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Ada istilah menarik ya, bahwa high risk, high return. Nah, dari 4 produk ini itu mempunyai klasifikasi return maupun resikonya masing-masing. Jadi ada kalau Bapak Ibu lihat lagi sektor real itu juga sama ya. Jadi high risk high return ini berlaku di semua lapisan ya Bapak Ibu ya. Kalau di sektor real sama. Kita ada kesempatan untuk investasi ya. Investasinya itu contohnya ada di kos-kosan, terus ada yang pembukaan rumah makan. Maka Bapak Ibu kira-kira yang resikonya tinggi yang mana? Ya, kalau kita lihat di sini pasti ya resiko yang cukup besar itu adalah membuka usaha rumah makan ya karena kita harus memikirkan kelangsungan perusahaan itu ya.
Beda dengan yang kos-kosan. Kos-kosan kan kita cenderung investasi, setelah itu juga ditunggu ya orang yang akan nginep. Nah, artinya return yang diperoleh juga kalau kos-kosan itu lebih kecil ya dibandingkan dengan usaha langsung. Kalau usaha langsung seperti rumah makan, itu Bapak Ibu ada potensi keuntungan itu lebih besar, tapi resiko juga ya lebih besar ya. Nah, kalau kita lihat kalau usaha kos-kosan itu ya return ataupun investasi kita akan kembali itu juga cukup besar. Mungkin bisa 5 tahun ya baru kembali nih hasil investasinya. Tapi kalau rumah makan mungkin setahun 2 tahun itu kita udah balik modal ya kalau secara ini bagus ya pendapat apa penjualannya gitu. So jadi di sini berlaku di sektor real sama juga di sektor financial itu ada istilah high risk high return. Nah, kalau kita lihat dari 4 produk itu di sini yang paling rendah dari sisi resiko maupun return adalah deposito. Karena deposito ini dijamin oleh Bank Indonesia maupun undang-undang ya yang mengaturnya. Oleh LPS juga dijamin. Jadi deposito ini secara umum dikategorikan yang paling aman itu ya Bapak Ibu ya. Dan juga jangka waktunya biasanya relatif pendek ya. Setahun gitu ya, nanti diperpanjang lagi gitu ya. Tapi dari sisi return, ini bisa kita bilang paling rendah. Ya, karena rata-rata deposito saat ini di kisaran 3%-an Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat 3% ini juga berbalik jauh ya dibandingkan suku bunga Bank Indonesia yaitu 6%. Jadi ini hanya bisa mengcover inflasi di kisaran tersebut gitu. Nah, jadi potensi risiko dan returnnya ini berbanding lurus Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua di atas deposito itu ada obligasi. Nah, obligasi ini kalau kita perhatikan itu adalah surat utang ya. Nah, surat utang ini itu kita bisa beli ya surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan maupun negara itu jauh lebih beresiko Bapak Ibu ya dibandingkan dengan deposito ya. Mungkin beberapa eh, obligasi saat ini ada beberapa yang perusahaan yang gagal bayar ya seperti di sektor konstruksi itu terjadi default atau gagal bayar. Nah, ini mengakibatkan potensi resikonya tinggi ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin dari sisi ini juga ada Pak yang paling aman yang mana ya? Berarti baiknya Bapak Ibu kalau mau beli obligasi kita sarankan untuk yang SBN ya, surat berharga negara. Karena secara aturan itu dijamin oleh negara. Jadi ini resikonya lebih rendah ya dibandingkan obligasi korporasi. Dari sisi return gimana? Dari sisi return ini cukup menarik Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat SBN itu di kisaran 6% ya. Sedangkan obligasi itu di atasnya lagi obligasi korporasi ya. Tapi dari sisi risiko untuk obligasi korporasi itu jauh lebih tinggi. Jadi kesimpulannya kalau dibandingkan dengan deposito ini obligasi ini jauh lebih tinggi ya. Jauh lebih tinggi resikonya. Jadi returnnya juga sama berbanding lurus ya. Kesimpulan obligasi ini secara umum menarik ya teman-teman dibandingkan deposito. Terus yang selanjutnya adalah reksadana. Ini reksadana yang dimaksud di sini adalah reksadana pendapatan tetap, campuran dan juga saham ya. Nah, kalau kita lihat reksadana di sini itu dikelola oleh manajer investasi Bapak Ibu ya. Ini dikelola oleh manajer investasi, maka keuntungan ya dikelola oleh manajer investasi. Ini mempunyai tingkat resiko maupun return yang berbeda-beda gitu ya.